Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syukranillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Abad Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sahabat-sahabat tasawuf psikoterapi yang dirahmati Allah. Saya di sini ingin menyelesaikan tentang tugas mata kuliah dari dosen saya, yaitu Bapak Dr. Bani MPDI selaku Korprodi dan selaku dosen pengampu dalam mata kuliah ini. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Zayan Syarif Rosen. Bisa dipanggil Zayan atau bisa dipanggil Ojan atau bisa dipanggil Fauzan. Saya dari program studi tasawuf psikoterapi Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah dari Universitas Sayyid Ali Rahmatullah Alaikum. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi di sini walaupun dengan keadaan daring. Tapi di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari dosen pengampu saya, dan ini adalah yang melatar belakangi video ini dibuat. Itu pertanyaannya adalah, apa yang kita lakukan sebagai akademisi mata keilmuan teori kepribadian tasawuf untuk mendedikasikan nilai-nilai dari kepribadian tasawuf dalam diri kita, lingkungan maupun masyarakat terdekat kita, yaitu mungkin ya masyarakat di desa-desa kalian atau di rumah-rumah kalian. Oke, teman-teman, saya mau menjelaskan ya kan. Tadi ada kendala di kamera saya, di ketumpahan kopi. So, sebelum kita membahas tentang bagaimana kita mendedikasikan nilai-nilai tasawuf psikoterapi ya kan, perlu kita ketahui dulu adalah apa itu tasawuf. Jadi tasawuf itu adalah salah satu cabang ilmu dalam Islam yang menekankan pada pemurnian hati, mendekatkan diri kepada Tuhan, dan mengembangkan akhlak yang mulia. Intinya adalah tasawuf adalah perjalanan spiritual untuk mencapai kesimpulan diri dan menyatu dengan Sang Pencipta. Nah, untuk itu semua kita harus paham dulu. Sebelum kita masuk ke situ, kita harus paham dulu tentang nilai-nilai, maksudnya pengertian tasawuf sendiri. Nah, teman-teman bisa search aja di Google, banyak pengertian dari tasawuf itu sendiri. Nah, kebetulan ini durasinya juga mepet ya kan. Jadi saya langsung aja ke pembahasannya aja ya. Oke. Di sini saya sudah rekap ya kan. Saya udah catat tadi. Jadi nilai-nilai dalam tasawuf itu ada beberapa ya kan. Jadi nilai-nilai yang saya ambil di sini adalah nilai-nilai dalam tasawuf ya. Itu ada mahabbah, sabar, tawadu, ikhlas, tawakal, zuhud. Untuk ini adalah nilai-nilai dalam tasawuf. Jadi mahabbah, mencintai Allah dan sesama manusia dengan tulus dan ikhlas, itu mahabbah.
Dan untuk sabar atau as-sabar itu ya mampu menghadapi segala cobaan dan kesulitan dengan sabar dan lapang dada. Untuk kerendahan hati atau tawadu, ya kan, tidak sombong, selalu merasa kecil di hadapan Allah dan menghargai pendapat orang lain dan menghargai orang lain. Ya, jadi kayak kita basa Jawane ngajeni wong. Oke, untuk ikhlas. Ikhlas itu ikhlas itu adalah melakukan segala sesuatu hanya karena Allah semata tanpa mengharapkan imbalan. Jadi ikhlas ya jadi kayak kita nggak menerima apapun dari Allah gitu kan. Jadi kita pure tulus untuk melaksanakan itu, tulus gitu. Nah, untuk tawakal sendiri adalah pengertiannya adalah berserah diri sepenuhnya kepada Allah dan yakin bahwa segala sesuatu telah diatur olehnya. Itu tawakal. Jadi kayak kita itu udah berserah lah ya, kita nurut lah apa yang Allah atur itu adalah hal yang terbaik untuk kita. Dan zuhud itu adalah tidak terlalu terikat dengan duniawi dan lebih fokus dalam kehidupan akhirat. Ini untuk menurut saya. Tapi kalau untuk zuhud dan pengertian nilai-nilai tasawuf ini sendiri, ini bisa berbeda menurut pendapat masing-masing saja. Kalian bisa belajar itu dalam buku, banyak juga yang menjelaskan ini. Dalam kitab tasawuf juga banyak yang menjelaskan tentang ini. Jadi kayak kalau kalian mungkin nggak sepemahaman dengan saya, mungkin bisa dicari dari beberapa sumber lainnya. Nah, kita lanjut untuk mendedikasikan nilai-nilai tasawuf dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mendedikasikan nilai-nilai tasawuf dalam lingkungan, dalam diri, lingkungan, dan masyarakat, kita dapat melakukan beberapa hal. Ya. Kita dapat melakukan beberapa hal, yaitu kalau dalam diri kita itu, saya merekapnya itu 3. Mulai dari diri sendiri, introspeksi diri, dan belajar dari para sufi, mursyid, ataupun makrifat ataupun kepada guru lah. Intinya kalau belajar tasawuf itu harus ada mursyidnya, karena kalau tidak ada mursyidnya itu fatal untuk kita. Nah, kita ketahui dulu mulai dari diri sendiri. Nah, mulai dari diri sendiri itu kita harus menerapkan nilai-nilai tasawuf dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita ambil contoh aja seperti kita melakukan sholat dengan khusyuk, berbuat baik kepada sesama, dan selalu bersyukur atas semua hal yang Tuhan berikan gitu. Untuk introspeksi diri adalah itu ya, kita harus sadar diri lah, muhasabah. Jadi dalam introspeksi diri itu kita harus melakukan evaluasi diri kita sendiri secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kita telah mengamalkan nilai-nilai tasawuf. Itu ya. Introspeksi diri itu seperti kalau bahasanya itu kayak kita ngaca gitu loh. Kita kurangnya di mana gitu. Itu introspeksi diri. Untuk yang terakhir itu adalah belajar dari para sufi. Pelajari kehidupan dan ajaran para sufi untuk mendapatkan inspirasi dan motivasi. Jadi kita pelajari, kita ambil contoh kehidupan sufi untuk kita bisa mempelajari kehidupan dan ajaran para sufi untuk mendapatkan inspirasi dan motivasi supaya kita juga bisa melakukannya gitu loh. Nah, kita bahas ke dalam lingkungan. Dalam lingkungan saya merekap 3. Jadi biar nggak panjang-panjang durasinya. Jadi di dalam lingkungan itu kita harus mengetahui dulu 3, itu cara membangun hubungan yang harmonis, berbagi dengan sesama, cara kita untuk berbagi dengan sesama, menjaga lingkungan. Membangun hubungan yang harmonis itu adalah salah satu kunci dari pembentukan nilai-nilai tasawuf dalam lingkungan. Jalin hubungan baik dengan keluarga, teman, dan tetangga berdasarkan kasih sayang, saling menghormati. Jadi kita harus membentuk dulu hubungan yang harmonis kepada keluarga dulu,
kepada keluarga, terus nanti merambat ke teman, dan nantinya terakhir adalah ke tetangga atau ke masyarakat yang lain. Itu tetangga aja dulu ya. Terus untuk yang kedua adalah berbagi dengan sesama. Jadi berbagi dengan sesama itu adalah kita ketika kita mendapatkan rezeki yang lebih, mungkin kita punya pohon mangga, nah kita berbagi itu untuk ya itu tadi, kembali ke nilai-nilai yang tadi, yaitu biar kita itu bisa menerapkan sifat bersyukur gitu loh. Ketika kita bersyukur, oh orang lain gitu membutuhkan, ya kita bantu. Dan yang terakhir adalah menjaga lingkungan. Jadi menjaga lingkungan ini adalah salah satu hal yang mungkin ya wajib lah ya bagi kita. Dalam menjaga lingkungan itu kan bisa dikatakan kita sebagai manusia itu ketika kita menjaga lingkungan itu adalah seperti kita menjaga diri kita sendiri, karena lingkungan itu juga makhluk. Jadi kayak alam itu juga makhluk, lingkungan juga makhluk. Maka dari itu kan ada namanya keilmuan yang namanya ekosufism, atau ilmu yang namanya yang bisa disebut green sufism. Nah itu juga mempelajari tentang bagaimana cara kita mencintai Tuhan dengan melalui media alam dan media alam sekitar. Nah langsung aja kita masuk ke dalam masyarakat ya, biar gak lama. Nah dalam masyarakat ya kan, itu saya mengambil 3 juga. Jadi semuanya itu serba 3 ya. Jadi ada 3, yaitu aktif dalam kegiatan sosial yang pertama, yang kedua menyebarkan kebaikan, yang ketiga adalah menjadi contoh yang baik. Mungkin yang ketiga ini agak berat ya, dulu kita bahas yang 2 dulu. Jadi aktif dalam kegiatan sosial itu artinya adalah kita bergabung dalam organisasi atau komunitas atau hal-hal yang bertujuan untuk memajukan masyarakat, seperti bersih desa, mungkin kerja bakti, rewang itu ya, rewang lah, kayak yang punya hajatan kita bantu-bantu, kayak yang punya musibah, mungkin keluarga yang meninggal kita bantu. Itu termasuk ke dalam aktif dalam kegiatan sosial. Dan yang kedua adalah menyebarkan kebaikan. Kebaikan itu, cara kita menyebarkan kebaikan itu banyak banget contohnya. Dan yang saya ambil adalah ikut berkontribusi dalam menyebarkan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran. Jadi kita ikut dalam mensiarkan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran dalam masyarakat sekitar. Dan ini adalah salah satu manfaat prodi kita gitu loh. Jadi tasawuf psikoterapi ini dibuat ya untuk menyebarkan kebaikan. Jadi ya itulah, makanya dari itu manfaat dari tasawuf psikoterapi itu sangat luas kan. Untuk yang terakhir adalah menjadi contoh yang baik. Nah kita harus menunjukkan sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai tasawuf. Jadi kita kalau sudah masuk dalam jurusan tasawuf, kita keluar nanti kita akan menjadi contoh gitu, contoh yang baik, bahwasanya oh ini yang benar, oh ini yang salah. Jadi kita harus menunjukkan bahwasanya kita harus menunjukkan bahwasanya kita itu di jalan yang benar, dan kita juga harus mengingatkan kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita, ataupun keluarga-keluarga kita, ataupun tetangga-tetangga kita atau masyarakat yang lain, kalau kita salah kita tegur, kalau kita salah ya tegur gitu loh. Kalau mereka salah ya kita tegur gitu loh. Jadi kita bikin sebuah contoh, itu adalah sebagai untuk untuk menunjukkan bahwasanya kita itu bisa dijadikan contoh gitu. Tapi ya itu sendiri kebaikannya saja yang bisa dijadikan contoh dari kita gitu loh. Nah itu saja untuk pembahasan dari saya, karena ini sudah malam, 11:30 malam. Jadi ya terima kasih. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Sekian dari saya. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.